Maka kejadian yang dialami Kanjeng Nabi lamun to dipun sampai akan dening penduduk Mekah iku dadi bingung. Maka kata-kata illa fitnatan linnas ai imtihanan lama dzakara lahum fil Isra. Maka ketika Nabi menyampaikan tentang peristiwa perjalanannya dari Makkah Palestina naik sampai tuju kembali ke Mekah sebelum subuh, itu diantara kelompok manusia faminhum man kadzabahu faminhum ba'da islamihi kafara faminhum man nafaqa faminhum man tawaqqafa fi halih faminhum man taradada fi qalbi faminhum lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Al-ayah. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam julusu sa'atin 'indal ulama ahabbu ila Allah min ibadati alfi sanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat, para kiai, para ustadz, para haji, ibu-ibu ustadzah, ibu nyai hajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, adik-adik remaja, tim hadroh atau rebana bil khusus DKM Masjid Al Hikmah, Bapak Haji Sodri, Bapak Haji Sodri beserta
staf dan jajarannya, para kiai yang hadir, Pak Kiai Haji semua, sahabat saya yang menjadi wasilah, Bapak Kiai Maming, nama lengkapnya gue nggak perlu, Pak Kiai Maming lah yuk. Semuanya yang hadir, yang saya memang belum hafal satu persatu, pokoknya saya hormati semua, terutama ibu-ibu yang jauh di sana. Alhamdulillah, malam ini istimewa memang ini, karena ketepatan malam 27 Rajab yang masyhurnya alim ulama adalah malam Isra wal Mi'raj. Maka di berbagai tempat malam ini ada Isra wal Mi'raj. Saya alhamdulillah ini sudah yang ketiga, Pak. Kiai ping telu niki dadi ngorok ya. Ini akeh wong Jawa apa wong Sunda sih? Di dia loba Sunda apa Jawa di dia? Akeh wong Jawa nih. Campur ya. Apa wong Betawi ini anak wong Betawi ya? Iya. Gaduh-gaduh ya. Sholawat salam untuk baginda Nabi Muhammad. Ini malah hujan ya. Gerimis ya. Kita sholawat supaya gerimisnya berhenti dulu. Karena tadi saya kesini terang saja. Ini hujan. Makanya saya ingin sholawatnya padang bulan aja mas. Tarik mas. Ikutin saya ya. Ayo. Karena Nabi menyampaikan qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man nasiya sholata alaihi faqad nasiya tariqal jannah. Barang siapa yang lupa baca sholawat kepadaku, maka hakikatnya manusia itu adalah lupa jalan menuju surga. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
selawatan bae terus sida ngaji. Ora apa-apa Mas, ora apa-apa. Ibarat bojo itu bukan jodohnya, jadi beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, ini malam bersama kita bersyukur karena kita masih bisa menikmati malam Isra wal Mi'raj. Tadi ayatnya dibaca oleh Ustadz Mursyid ya. Tadi dibaca jelas ayatnya karena malam Isra wal Mi'raj. Tentu suaranya beda, agak bagusan dia, lebih saya sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang baca Allah mudah-mudahan utangnya cepat lunas, panjang umur, sehat jasmani rohani, duitnya banyak, usahanya maju, anaknya soleh soleha, yang nggak baca Allah cepat mati. Wah, ada orang metenteng menang bayar ya, minimal dijawab kompak, setuju apa tidak. Subhanalladzi yasra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Takut mati ini. Mati malesnya, mati miskinnya, mati bodohnya. Amin. Subhanalladzi asra, maha suci zat, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau menurut Kiai Maming itu guru saya Pak, guru dalam ilmu thariqah ya Pak Kiai. Thariqah itu artinya jalan, karena tadi yang nunjukin jalan dia Pak, gitu maksudnya. Jadi guru saya dalam thariqah ini bukan thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, bukan thariqah gang. Tadi saya bingung, ini yang kebingungnya nyasar maring pasal timbul kepiye iki gitu. Oh, belok maring ini balik maning. Guru saya dalam thariqah. Allahumma sholli ala Muhammad. Menurut beliau kalau ayat sudah diawali pakai tasbih, subhanalladzi sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, atau yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, maka yang ada di dalamnya ayat selanjutnya adalah kejadian-kejadian yang di luar akal manusia. Contoh, kalau ayat yang sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, semuanya bertasbih, semuanya memahasucikan Allah. Tiang masjid baca tasbih, batu bata baca tasbih, pepohonan baca tasbih, air laut baca tasbih. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Percayanya dari mana itu? Emang denger? Emang kupingnya denger kalau ini baca tasbih? Percayanya dari mana ini? Ini loh yang dimaksud. Kalau sudah diawali dengan tasbih, ini di luar akal manusia. Percayanya dari mana? Dari iman. Maka bicara Isra wal Mi'raj ukurannya iman. Maka yang memperingati Isra wal Mi'raj malam ini adalah golongan orang-orang yang iman, percaya kehadapan Allah Subhanahu. Insya Allah. Maka kalau dengar pendapat kiai-kiai di Jawa, kalau di Jawa ada kiai yang menyampaikan kalau memang segala sesuatu yang di bumi dan di langit bertasbih,
Maka kalau jam 2, jam 3 malam itu ada ayam yang kukuluruk. Suaranya ya kukuluruk gitu ya. Di sini ada ayam jago gak sih? Itu menurut kiai ada yang merepresentasikan udhkuru elingo sira kabeh Allah dumateng Gusti Allah. Ayo jam 2 bangun, ayo jam 3 bangun sampai subuh untuk ingat kepada Gusti Allah. Kalau ayam saja bertasbih artinya memahasucikan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Percaya apa tidak? Kalau nggak percaya berarti tidak percaya dengan Al-Quran. Kalau nggak percaya dengan Al-Quran berarti orangnya belum iman. Karena yang namanya orang iman diantaranya mempercayai Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu. Ngomong-ngomong, di sini ada yang suka baca Quran apa tidak? Kata-kata suka ya, ini kata-kata suka. Quran itu jumlahnya 30 juz. Jumlah hari rata-rata 30. Bisa terkategorikan orang suka Al-Quran adalah minimal 1 hari 1 juz. Pertanyaannya, apakah di sini ada yang pasti tiap hari 1 juz, ada apa tidak? Bu, Ibu, 1 hari 1 juz ya Bu ya. Juz nangka, juz alpukat. Nyong ya 1 juz Pak Ustaz, bermadang ya juz alpukat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali, kalau sudah diawali dengan ayat tasbih, maka di luar akal manusia. Ketika Nabi dari Makkah ke Palestina, dalam penjelasan kitabnya, dulu kalau pakai onta itu butuh waktu 30 sampai 60 hari. Ini Nabi cuma 1 malam. Maka pantas ketika Nabi menyampaikan kepada umat manusia, wa ma ja'alna ru'yallati araynaka illa fitnatan linnas. Muhammad, ketika aku perlihatkan kepadamu tentang semua kehebatanku, ketika kamu dari Makkah ke Palestina, Palestina naik ke langit 7, Sidratil Muntaha, Rof arusnya ketemu dengan Allah, kamu melihat berbagai macam kehebatanku, ayat-ayatku. Tapi nanti kalau kamu sampaikan kepada umat manusia, illa fitnatal linnas, kecuali cuman kanggo dadi fitnah menungso, ai imtihanan di ahli Mekah, ujian, cobaan bagi penduduk kota Makkah. Pada melototin serius apa gimana sih? Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai jam berapa Pak? Izinnya ke Pak Lurah sampai jam berapa? Subuh. Gas mati ya. Subuh. Selama katakan subuh. Kiai maming wiridan tak subuh. Kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kejadian yang dialami Kanjeng Nabi lamun to dipun sampai akan dening penduduk Mekah iku dadi bingung. Maka kata-kata illa fitnatal linnas ai imtihanan lama dzakara lahum fil Isra. Maka ketika Nabi menyampaikan tentang peristiwa perjalanannya dari Makkah Palestina naik sampai 7 kembali ke Mekah sebelum subuh, itu diantara kelompok manusia, faminhum man kadzabahu, faminhum ba'da islamihi kafara, faminhum man nafaqa, faminhum man tawaqqafa fi halih, faminhum man taradada fi qalbi, faminhum lali.
Ngopo jajal iki jajal? Faminhum ini lali tenan ini wis. Wis ngono kuwi karena manusia al insanu mahalul khata' wa nisyan. Jadi ketika Nabi menyampaikan contoh begini, Bu. Ketika subuh sampai rumah subuh dikumpulkan para sahabat begini, Nabi menyampaikan, "Hei sedulur kabeh, aku tadi malam jalan dari Makkah ke Palestina, habis Palestina naik sampai langit, saya ketemu begini. Maka ada yang mengatakan, Muhammad pembual, Muhammad pembohong, nggak jelas, dasar sin." Nabi kok diomong sinti. Ada lagi mereka yang tadinya sudah Islam seminggu sebelumnya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mendengarkan cerita Nabi langsung murtad. Tuh, kalau polas kubrok. Ada lagi yang langsung munafik. Apa munafik? Kelihatannya ngikut Nabi tapi dadanya nggak percaya dengan Allah dan nggak percaya dengan Nabi. Ada yang ragu, dia diem saja. Ada yang bingung, saya harus bagaimana. Tapi ada faminhum man saddaqa kalamahu wasdadal mukhlisuna imana. Tapi ada sekelompok kecil manusia yang dengan apa yang dipaparkan Nabi tambah mantap imannya, tambah yakin kepada Nabi kalau Nabi adalah pesuruh Allah Subhanahu. Emang Pak Ustad, Kanjeng Nabi ndeleng apa? Kanjeng Nabi melihat apa? Contoh, ketika Kanjeng Nabi lagi naik kendaraan, lagi naik motor namanya The Track KLX, motor saya pakai motor trail soalnya. Nabi naik kendaraan buruk. Buruk itu bukan masuk rok. Oh, buruk kok masuk rok. Dulu tahun 80-an ketika saya kecil di Lampung, tertempel di tembok-temboknya orang muslim itu ada gambar visualisasi buruk. Masih ingat nggak ini para kesepuhan? Tahun 80-an itu ada gambar buruk. Jadi wanita cantik tapi badannya badan kuda. Itu jelas haram. Sesuatu yang gaib nggak boleh divisualisasikan. Termasuk kalau ada film di televisi yang menyampaikan tentang siksa kubur begini haram hukumnya. Apalagi kalau sampai meyakini itu urusan gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Nggak ada yang ngerti urusan gaib kecuali Allah. Ini main divisualisasi, main di foto, main di gambar. Apalagi kalau bicara di Amerika Serikat sampai hari ini Pak, patungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Pernah protes orang Indonesia, tapi apa jawabannya? Ketika meruntuhkan sesuatu yang sudah terpatri di Gedung Putih, maka sama saja meruntuhkan Amerika Serikat. Sampai sekarang masih ada di sana patungnya Nabi, visualisasi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu haram hukumnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayaknya ngaji kayak kira apa mbok ya? Wes. Aja melotot-melotot mbok kayak gue, aku ki wedi ya. Oh, ngaji kok melotot-melotot. Tenang Bu, saya orang lemah lembut. Nanti saya godok ibu-ibu. Bicara kendaraan buruk haram, maka sekarang nggak ada foto-foto gambar buruk, dibakar, dihanguskan. Tapi dulu saya suka melihat itu di Lampung ketika saya keliling di penduduk sekitar rumah ayah saya itu digedek. Ngerti gedek apa ora? Gedek itu apa? Gedek apa? Opreng ya bener ya. Bambu disigar-sigar dari tembok jenenge gedek. Maka kalau ini suka makan bung itu bambu yang masih muda, kalau sudah tua raine rai gedek. Orang duwe isin blas. Oh ya, makanya jangan suka makan bung. Kembali, ketika Nabi naik kendaraan buruk yang diapit oleh malaikat Jibril dan Mikail, Nabi itu melihat
ada sekelompok laki-laki dan sekelompok perempuan itu lagi pada ngebuk-ngebuk kandasnya. Bahasa Indonesia ini piye ya? Menjedot-jedot kandas. Bahasa Indonesia ini apa, Mas? Iya. Ndaskin ndasmu ya. Kepala dibatu, wantek, sakit ya mau. Tapi terus sakit, darahnya keluar, berkucuran sampai otaknya keluar, sakit ya Allah, plek, pingsan. Habis itu jadi lagi, maka rudikhat ru'usuhum kullama rohodot nganha ay ngadat, ketika dikeprok dadi maning normal lagi, antem lagi, celok sakit ya Allah, terus-terusan. Kanjeng Nabi sedih, ya Allah Jibril, man haula etageh saha saha apa jenenge, man haula, man iku sapa haula utawi samudayane manungsa kang padha gebuk-gebuk nondasi marang watu. Itu siapa Jibril? Itu umatmu ya Rasul. Umat saya. Iya ya Rasul. Umat saya yang dari mana? Indonesia ya Rasul. Indonesia Bu. Indonesia ada 34 provinsi Jibril. Provinsi mana? DKI Jakarta. Waduh, ini DKI Jakarta kok. DKI Jakarta ada 5 kota madya. Ini kota madya mana Jibril? Jakarta Barat. Wah, hati-hati ya. Jakarta Barat ada 5 kecamatan Jibril. Kecamatan mana? Cengkareng. Cengkareng ya. Cengkareng ada 6 kelurahan. Betul ya? Di Cengkareng ada 6 kelurahan Jibril. Kelurahan mana? Kapuk. Di Kapuk ada 16 RW. Di Kapuk ada 16 RW Jibril. Ini RW mana? Ternyata RW 13. Yang kepalanya sakit ya Allah. Terus wala yaftar anhum min syai'ida min dzalika syai'. Itu enggak ada hentinya. Terus Nabi sedih. Jibril, terus kenapa Jibril kok bisa kepalanya digepuk-gepuk no maring watu? Haulai tatasaqalu ru'usuhum an sholatil maktubah. Dia punya kepala dulu di alam dunia berat, nggak mau sujud untuk melakukan sholat 5 waktu. Pertanyaannya, kira-kira wilayah sini ini umat Islamnya sudah 100% sholat semua apa belum? Kira-kira masih banyak yang tidak sholat apa tidak? Banyak apa tidak? Saya tanya para suami, kira-kira istrinya disiplin sholat 5 waktu apa tidak? Halo? Anu Pak Ustad, lah kepriben sih. Kalau malam apa? Malam Jumat kan habis anu Pak Ustad, apa sih? Ya anu main bola. Main bola. Itu kalau mandinya jam 7 Pak Ustad. Jadi kalau subuh pada enggak sholat. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ternyata yang mengalami siksa itu adalah orang-orang yang tidak mau sholat. Padahal apa? Nabi sampai ketemu Allah oleh yang wajib dilakukan oleh Nabi dan umatnya adalah sholat 5 waktu.
Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Salawat bareng. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, ma'fatayati radal alami, ya uhailal judi wal karami, ma'fatayati radal alami, ya uhailal judi wal karami. Dengerin selanjutnya. Orang yang nggak mau sholat, ini peringatan Isra Mi'raj, hasil diantaranya itu. Yang belum sholat harus sholat, yang kurang disiplin harus disiplin. Karena bahayanya apa? Di dalam kubur kita sendiri, tiada lagi yang menemani. Niscaya siksa menimpa diri kalau tak taat pada Ilahi. Niscaya siksa menimpa diri kalau tak taat pada Ilahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika peristiwa ini disampaikan kepada orang-orang Makkah, ingkar mereka. Tapi kali ini, malam ini, umat Nabi yang mau memperingati Isra wal Mi'raj justru akan tambah mantap. Yang tadi tidak sholat, ayo jalankan sholat. Para laki-laki yang tadinya nggak berjamaah, ayo rajin berjamaah. Di sini kalau sholat subuh bagaimana? Penuh apa enggak ini? Berapa sop, Pak? 2. Astagfirullahaladzim. 2. Masjid bagus, pol kayak gitu. Ketika sudah bicara sholat, maka ini yang prioritas. Tapi dengan tema yang ada, temanya adalah momentum kehidupan untuk tetap tawadhu dan bertakwa serta menjalin ukhuwah Islamiyah. Bicara kehidupan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, aku orang dadekaken jin lan manungso. Saya enggak menciptakan jin dan manusia kecuali memang hanya untuk nyembah aku. Maka hidup kita dikasih nikmat, bisa menikmati yang namanya dunia, munculnya harus tawadhu. Ini kata-kata tawadhu, tawaddu'a ya tawaddu'u tawaddu'an, wa mutawaddu'an fa mutawaddi'un, wa dzaka mutawaddu'un tawaddu', la tatawaddu' mutawaddu'un mutawaddu'un. Kowe kudu andap asor, kudu duwe tepo seliro, harus menghormati. Yang akan kita sampaikan pertama tentang vertikalnya. Kalau kita memang merasa hidup ini fasilitas dari Allah, sehat ujung kaki sampai ujung rambut sehat, hidup dari Allah, semua yang kita nikmati semuanya dari Allah, maka munculkan dalam hati tawadhu ilallah. Apa yang namanya tawadhu ilallah? Merasa rendah diri di hadapan Allah. Duh Gusti, saya ini bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa tanpa rahmat dan nikmat. Maka ada doa yang selalu kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau tutup hidayah yang sudah ada dalam dadaku, dan terus berikanlah kepadaku rahmatmu ya Allah. Maka yang namanya tawaduk dalam kehidupan, ketika manusia mau menyadari bahwasanya hidup wajib nyembah dumateng Gusti. Nah begini, di dalam sholat surat Al-Fatihah kan wajib dibaca. Kalau dalam kajian fikih, la sholata liman lam yaqra bi suratil Fatihah. Tidak dinyatakan sholat itu sah. Ini lanya la tasihu, bukan la kamilah. Kalau la kamilah ora sampurno, berarti masih boleh. Tapi kalau la tasihu, tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah diantaranya ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya tawadhu. Ketika kita baca Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah aku menyembah, dan hanya padamu ya Allah aku minta pertolongan. Itu namanya tawadhu, merasa rendah, merasa tidak ada yang sembah kecuali Allah, dan merasa nggak mampu, nggak ada yang mampu menolong kecuali Allah. Artinya apa? Rendah diri, tawadhunya merasa hanya Allah yang maha perkasa. Tapi ingat, harus konsisten. Kalau iyyaka na'budu tetap iyyaka nasta'in, nyembah Allah, minta tolong juga ke Allah. Ini jangan sampai salah. Sholat ke masjid, nyembahnya ke Allah. Giliran wa iyyaka nasta'in enggak ke Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'dukun. Apa contohnya? Orangnya dagang nasi goreng, orangnya dagang bakso, orangnya dagang usaha-usaha, sholatnya rajin, tapi giliran supaya dagangannya laris, mintanya amat dukun. Ayah ente di dia Mbah sowan sepindah kula wonten ngarsaning panjenengan nggih punika silaturahim Mbah. Jangkep nomor kalih kula niki dagang Mbah, dagang nasi goreng, dagang bakso, dagang cimol, dagang cimin Mbah. Nyuwun pitulunganing panjenengan supados dagangan kula laris manis, Tanjung Kimpul dagangan habis, duit ngumpul Mbah. Ini nggak nyambung bro, nggak konsisten. Nyembah Allah, minta pertolongan sama Mbah Dukun, ya Mbah Dukun jawab, oh iya. Kamu lahirnya hari apa? Selasa Kliwon Mbah. Waduh, kamu nggak cocok dagang es. Kenapa Mbah? Musim hujan. Emang laku dan tidaknya gara-gara air hujan. Yang menyebabkan laku Allah, nggak laku juga Allah. Sudah nggak ada dukun-dukunan. Yang melariskan Allah, yang mengumpulkan duit Allah, nggak harus ke dukun. Sampai dukun langsung begini. Oh, ini ada kemenyan. Nanti kemenyan ini ya dibakar. Ini ada kembang 70 rupa. Ini nyarinya di mana, stres loh ini. 70 rupa loh. Habis itu ditabur-taburkan. Ini air. Wah, laris. Siap Mbah. Kok
atine yakin, musyrik bro. Oh tenan loh, saya habis dari dukun A dikasih kemenyan, dikasih kembang 7 rupa, langsung laris. Mantep loh. Ini apa yang namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ndak konsisten, tawaduknya hilang. Maka pelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, nah yang namanya usaha itu nggak langsung sukses. Nah harus apa? Berakit-rakit ke hulu, gitu loh. Berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Ada yang hafal nggak sih? Proses dulu nak, belajar nak, pahit getir kehidupan nak. Tapi ingat, Allah yang mengajarkan dalam Al-Quran. Ini makanya Roma Irama itu semuanya pakai Al-Quran. Maka ini konsep. Orang kalau sudah memunculkan hidup itu untuk tawaduk dan meningkatkan takwa, sandarannya hanya kepada Allah, kembalinya kepada Al-Quran. Maka kalau pengen sukses kehidupannya, pengen sukses agamanya, pengen sukses ekonominya, balik kepada Al-Quran. Kita cek dalam Al-Quran ada ayat begini Pak. Ini kalau pengen sukses nih ya, pengen sugih, wis sugih konco, sugih sedulur, sugih jamaah, sugih bondo, sugih wis pokoke sugih. Allah yang ngatur, yang penting yakin dulu. Maka ada kalimat bismillah, fa idza qudiyatis sholatu fa tasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Faida kudiyati sholah, moko arai kalane wis rampung opo sholate. Kalau kamu sudah selesai doa dulu kata Allah, baru fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Silakan kamu bertebar di bumi Allah. Yang dagang silakan dagang, yang kantor silakan kantor, tapi doa dulu. Kalau dalam kacamata fikih, yang namanya sholat secara etimologi, sholat adalah doa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Wes pokoknya doa namanya sholat. Ibu bapak mau makan, nanti habis ngaji ada makan-makan gak sih? Ada. Wah telunggon melih aku soalnya ke. Sorry Pak bercanda, tapi kalau urusan lapar serius ya. Kita mau makan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Itu namanya sholat. Secara etimologi, secara lughah, tapi sholat secara terminologi, secara istilah, as-sholatu fi istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtamatun bitasrif bisyara'ita makhsusatin. Sholat secara istilah, secara terminologi, bentuk ucapan, bentuk perbuatan, diawali dengan takbir, akhiri salam dengan syarat-syarat yang ditentukan. Maka Roma Irama menciptakan lagu yang tadi, refnya begini. Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Dirubah, bekerja, bekerja, berdagang, berdagang, silahkan sekuat tenaga, pagi berangkat, malam pulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi ingat doa dulu. Kalau subuh sholat, habis sholat doa, ya Allah, aku ingin berangkat
berangkat kerja, mohon ridhomu dan lancarkan ya Allah. Ini kalau yang ibu-ibu, suaminya lagi kerja, lagi dagang, ibu-ibu di rumah doa pas waktu duha. Bu, jauh banget soalnya. Ibu-ibu kalau suaminya kerja di rumah, kalau pagi sholat duha apa tidak, Bu? Bu, waduh banget terus pokoknya. Ini konsep. Kalau suaminya lagi kerja, bantu untuk doa. Ketika sholat duha ngomong sama Allah. Ada di tengah doa, Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau di bumi keluarkan ya Allah. Ini doa. Ternyata kekuatannya adalah sandarkan kepada Allah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Konsisten nyembahnya kepada Allah, minta tolong juga kepada Gusti. Insya Allah yang seperti ini akan munculkan jiwa yang takwa. At-taqwa hiya imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu. Ini saya tak melenceng sebentar. Di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah ada penjelasan kalau hujan lagi turun itu salah satu waktu mustajabnya doa. Jadi silakan kalau pas hujan dalam hatinya doa. Karena setiap satu tetes yang turun ke bumi yang bawa itu malaikat. Tapi kadang-kadang akal kita ngomong, Pak Ustadz, katanya malaikat gede banget. Kepalanya di langit 7, kakinya di bumi. Ini kan tetesannya banyak. Lah kalau malaikatnya wira-wiri apa enggak tabrakan gitu katanya. Aduh, ini kalau ditanya begini saya stres jawabnya, Pak. Malaikatnya tabrakan macet katanya gitu. Dalam kitab Qami'ud Duhyan, cabangan iman yang 77 itu, diantaranya yang nomor 5 kalau nggak salah, malaikat itu diberikan kehebatan oleh Allah, bisa berubah-ubah bentuk, iso membo-membo. Contoh di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kalau nggak salah hadis yang kedua, ketika Kanjeng Nabi lagi ngajar santri, ngajar sahabat, tiba-tiba malaikat Jibril kan datang minta ajarkan apa yang namanya Islam, apa yang namanya iman, apa yang namanya ihsan, kapan terjadi kiamat dan apa tanda-tanda kiamat. Ternyata huwa Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah malaikat Jibril datang kepadamu mengajarkan tentang agamamu. Jadi malaikat bisa berubah-berubah bentuk. Maka kembali, kalau lagi hujan waktu mustajab, doa kepada Allah itu salah satunya waktu mustajabah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tawaduk vertikal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Sekarang tawaduk horizontal. Apa tawadhu horizontal? Andap asor kepada sesama manusia, anak-anak kepada orang tua, istri kepada suami. Tapi begitu juga suami tawadhu kepada istri, begitu juga orang tua tawadhu kepada anak. Kalau nggak salah, di dalam kitab Tambihul Ghafilin, Syekh Al-Fudail mencapai begini, Pak. Ini para suami, dengerin, para suami aja. Tamul muru'ah, di antara kesempurnaan wibawa seorang suami. Pertama, kitabnya nulis wasil rohimah, harus mempererat hubungan silaturahim. Maka di sini ada ukhuwah Islamiyah.
Kalau kata Kiai Maming, ukhuwah ada 3 yang sering disampaikan. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Basyariyah, ada ukhuwah Watoniyah, pererat persaudaraan antar sesama umat Islam. Ukhuwah Basyariyah, pererat persaudaraan antar manusia. Ukhuwah Watoniyah, pererat persaudaraan dalam satu negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ disampaikan, kalau kepingin para suami ini muru'ah, berwibawa, pertama adalah wasil rahimah. Ayo silaturahim, ukhuwah. Yang kedua, nih langsung saya loncat, hasin khuluqahu. Perbaiki akhlak suami. Kepada siapa? Ma'a ahlihi, terhadap istrinya. Saya baca kitab itu agak senyum. Suami kalau kepingin wibawanya ada, baik di depan istri atau depan anak atau depan orang lain, pertama hasin khuluqahu, hasin bagusono sira sapa bojo lanang, khuluqahu ing akhlake bojo lanang, bagusi ing apa? Manga ahlihi, sumertane bagusi dumateng bojo wadone, wa auladihi lan anak-anake. Coba kita jawantahkan para suami begini. Ini mumpung hujan, kira-kira langsung pada pulang nggak sih kalau hujan ini? Belum ya, nunggu hujan reda. Nih para suami, kalau pingin wibawa, pertama sebagai suami harus berakhlak kepada istri. Ini mumpung istrinya pada nggak ngaji ya. Suami kalau pingin wibawa, pingin sukses keluarganya, suami jangan terlalu sombong di depan istri. Jangan mentang-mentang saya kan suamimu, kamu harus menghormati aku, kan yang cari duit aku. Enggak ada begitu. Tapi suami yang hebat adalah suami yang juga merasa salah. Maaf, saya kutip syairnya almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, tapi ini memang nyambung. Kalau suami berani seperti ini, biasanya keluarganya mencontohkan keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau suaminya sombong, yang nyuci baju kan kewajiban istri, yang masak kewajiban istri, yang bersih-bersih rumah kewajiban istri, saya kan yang capek kerja. Kalau suami seperti itu, berarti suami yang tidak tahu tupoksi sebagai suami. Maka dalam kitab Mughudul Hijain ada hakul mar'ati ngala zauji wa hakuz zauji ngala zaujati. Ada hak kewajiban istri yang dilakukan untuk suami, ada hak kewajiban suami yang dilakukan kepada istri. Maka begini Pak, ini pakai analisa begini. Kalau bapak nih, bapak sama istrinya itu suka ngomong begini, tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Ujungnya, maafkanlah aku, ini suami, dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Coba kita lihat ayat Al-Quran At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai manusia yang beriman, laki-laki yang beriman, jagalah dirimu dari siksa api neraka. Wa ahlikum, ahli di sini suami berkewajiban mendidik istri zahiran wa batinan. Pertanyaannya, saya tak tanya sama suami yang ada di sini.
Apakah pernah ngajarin istrinya mandi wajib, ngajarin istrinya wudhu, ngajarin istrinya sholat? Dek, coba dek, tak melihat kamu cara wudhu kayak apa, sudah benar apa belum? Dek, coba dek, kamu sholat 2 rakaat, nanti rukuk tumak neneknya sudah pas apa belum? Maaf, suami di sini sudah begitu apa belum kira-kira? Hah? Belum pernah. Berarti dosa, Pak. Karena suami wajib ngajarin istri. Kalau kita nikah sama istri hanya di mi'raj saja, mi'raj kan naik, gitu maksudnya. Punya istri hanya di mi'raj tok, enggak pernah ditanyakan, coba kamu baca at-tahiyat, karena at-tahiyat rukun kauli wajib dengan tajwid. Ada rukun kauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun kauli ada 4, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat dan salam yang pertama. Coba kamu at-tahiyat, bisa enggak tajwidnya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang wajib itu secara tajwid. Pernah ngetes begitu apa belum, Pak? Lah kerjane suami apa? Ya mi'raj. Mi'raj. Kena masalah kita. Wajib kita ngajarin istri begitu. Coba lihat istri kita kalau lagi sholat, punten. Biasanya istri kan ada muknahnya yang muknah potongan, ada yang muknah lanjutan. Biasanya wanita kalau sujud, Pak, istri bapak ini loh, diperhatikan. Biasanya kalau sujud muknahnya buat sujud. Ketika sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sibadu, Allahu akbar. Biasanya ininya buat sujud. Duduk Rabi Fili ininya ditarik, sujud tidak ada lagi. Konsep madhab Imam Syafi'i, anggota sujud ada 7. Di antara yang membatalkan sujud adalah sujud kepada tempat yang bergerak. Kalau istri kita sholatnya seperti itu nggak sah karena nggak ngerti ilmu nggak diajarin suaminya, maka yang dosa suaminya. Selamat berdosa para suami. Halo. Gimana? Sudah pernah ngecek begitu apa belum? Lah sampean kerjanya mi'raj doang sih. Malam Jumat ya ajarin. Maka pantas Ustadz Jepri itu ya bagus juga dia. Maafkanlah aku dengan kebodohanku. Aku nggak bisa ngajarin kamu rukun kauli, aku nggak bisa ngajarin kamu rukun fi'li. Maafkan aku yang tak bisa membimbing dirimu, karena aku nggak bisa membimbing kamu, Dek. Tolong kamu berangkat pengajian, sono ngaji ke Kiai Maming. Di sana dibelajarin bagaimana cara wudhu, bagaimana cara tayamum, bagaimana cara mandi wajib. Silakan ngaji. Kalau ada suami nggak bisa ngajarin istrinya ngaji, nggak boleh. Dosa fitini wa dunya wal akhirah. Na'udzubillahi min. Maaf, yang ini saya sudah observasi di beberapa majelis taklim muslimat, karena alhamdulillah saya punya beberapa majelis taklim muslimat. Kalau saya cek, Bu, ya Pak Ustadz, suaminya suka menanyakan kalau tata cara ibu sholat apa enggak? Enggak. Suaminya menanyakan kalau ibu mandi wajib, nanti ketika gayung pertama, kedua sampai 5, apakah ibu langsung pakai sampo, atau ketika rambut rontok menanyakan apa enggak? Enggak. Ini kapan suaminya bekerja mendidik istri
Halo? Ini teguran saudara sekalian. Isra wal Mi'raj, betul, wahyu salat untuk kewajiban kepada umat manusia, tapi ketika istri dan anak-anak kita nggak bisa, ini kewajiban para suami. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya Pak, saya juga punya istri satu. Ya Maming berapa? Satu di sini ya. Kemarin yang di Jawa itu saya itu suka ngetes istri Pak. Mak, wudhu Mak, coba wudhunya kayak apa? Itu kadang-kadang wudhunya nggak jelas ya Pak. Basuh tangannya nggak sampai siku, padahal kan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kadang nggak sampai siku. Mak, coba kakinya Mak, itu kadang cuma digini-gini doang. Padahal dalam fikih Fathul Qorib ini harus di sela-sela begini. Lo jadi suami harus teliti. Ini cuma neliti. Mak, datang bulan kapan Mak? Malam ini palang merah enggak Mak? Ini suami macam apa? Ini macam kamu. Na'udzubillahi min. Dah, kembali bicara Isra wal Mi'raj karena temanya tawadhu. Suami harus tawadhu kepada istri apa? Jangan mentang-mentang. Sebagai suami, ingat dalam ngukudul jen, mencuci kewajiban suami, memasak kewajiban suami, membikinkan rumah kewajiban suami. Nek neng Jawa sandang pangan papan kewajiban suami. Cuci baju yang wajib nyuci suami. Memasak yang wajib masak suami. Bikinin rumah yang wajib bikinin suami. Nyeletuk. Lah istri suruh ngapain Pak Ustadz? Suruh ngangkat. Pak, di YouTube saya ada, nanti kalau mau ngecek. Gara-gara saya ngomong begini, saya ngajar di salah satu majelis taklim di sebuah yayasan. Itu istrinya ada yang total nggak mau nyuci, nggak mau Pak, nggak mau bantuin suaminya orang konveksi. Ketika disuruh, istri itu nggak ngapa-ngapain. Dulu zaman Nabi nggak ada istri yang bekerja. Itu suaminya langsung wadul Pak. Wadul ya apa bahasa Indonesia nih wadul? Ngadu, Pak Ustadz. Ini demi Allah Pak, ini asli. Pak Ustadz, sampean ngajarin apa sih? Emang ngapain? Bojoku Pak Ustadz. Kenapa? Nggak mau nyuci, terus nggak mau ngepel, terus nggak mau bantuin saya kerja. Ini ilmu sesat apa Pak Ustadz? Kacau, sesat dasmu. Ayo, nyuci kewajiban suami apa kewajiban istri? Kewajiban suami apa istri? Istri. Ini mumpung para istri yang datang sedikit. Tenang aja Pak, rahasia. Ini supaya para suami nggak terlalu sombong. Sandang, pangan, papan kewajiban suami. Contoh, yang namanya sandang, istri kita nggak boleh keluar rumah telanjang. Maka suami yang memberikan pakaian. Ketika ngomong pakaian, pakaiannya sudah bersih, sudah suci, tinggal make. Berarti kalau suci tinggal make, berarti pakaian yang nyuci suami. Pangan, yang namanya pangan, istri harus makan, tinggal makan. Berarti yang masak supermie, yang masak indomie, yang masak nasi adalah suami. Terus yang namanya tempat, papan, rumah, mau ngontrak, mau rumah sendiri, yang menyiapkan adalah suami. Makanya jangan sombong, jangan apa-apa perintah, mah kopi mah, mah teh manis mah, apa pokok mah meh loh. Tawadhu.
istri lagi sibuk, bikin mie sendiri, bikin kopi, membantu. Itu namanya tawadhu. Akan ada muru'ah. Nanti kalau kita tiba-tiba bikin mie sendiri, bikin kopi sendiri, istri pasti ngomong, ya Allah mas, matur nuwun mas, saya dibantu karena saya lagi capek nyuci mas, sehingga anda itu bikin kopi. Saya mohon maaf ya mas, lu kan seneng mas, nanti malam ya mas yo, itu loh, lumayan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi tetap ada yang unek-unek. Lah terus istri ngapain? Ini supaya apa? Tawadhu. Ini yang bikin tema pasti Pak Haji Sodri ini. Tawadhu soalnya. Jadi suami yang anda basor sama istri dan sama istri tidak bakalan kita dihina. Justru istri akan lebih hormat. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Itu bahasanya. Kita ngomong, Dek, terima kasih, Tuhan itu meridhoi engkau jadi istriku, maafin aku ya. Itu istri, enggak kok mas, aku yang salah. Udah mas, saya yang bikin kopi aja. Loh no mas, loh. Ini keluarga akan samawa, akan indah. Suami kok pulang mulutnya mecucu gitu loh. Kopi, loh istrinya takut. Jadinya keluarga itu apa namanya yuk? Nggak ada cahaya. Namanya tawadhu. Ini tema tawadhu dengan istri. Istri juga akan lebih tawadhu. Artinya apa? Konsep Isra Mi'raj yang malam ini ditemakan akan muncul. Ayo kita jalankan dalam perilaku kehidupan di keluarga, bermasyarakat, bernegara. Maka kesimpulan ujung ukhuwah Islamiyah kita tingkatkan antar sesama muslim. Jangan saling ejek, jangan saling merasa hebat, jangan iri dengki. Ukhuwah basariyah terhadap sesama, karena kita punya tetangga bersaudara yang lain agama, ya saling hormat menghormati. Ukhuwah watoniyah, yuk kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap aman, nyaman dan damai, sehingga muncul negara yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, ing madya mangun karso, ing ngarso ning tulodo, tutpuri handayani, baldatun thayyibatun warabun. Ngerti artinya ora sih ya? Islah takon karo Kiai Maming bae ya, orang aldi-aldi ini. Dah, kesimpulannya satu. Isra wal Mi'raj adalah memantapkan keimanan kita. Yakin kalau sudah subhanalladzi, ini semuanya hak prerogatif Allah. Yang kedua, kewajiban sholat. Apapun yang terjadi tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Ketiga, kalau sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Allah yang disembah, hanya minta tolong kepada Allah. Yang keempat nih, kita harus memunculkan tawadhu secara vertikal. Ayo konsisten jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Tawadhu horizontal, dengan sesama harus saling asah asih asuh. Bicara pengurus masjid, ya ayo bersama-sama kita bersiar. Bicara organisasi, ayo sama-sama kita kembangkan, ciptakan ukhuwah Islamiyah, ciptakan ukhuwah basyariah, ciptakan ukhuwah watoniyah. Mudah-mudahan barokah Isra wal Mi'raj, Allah memberikan ridho dan rahmat kepada kita semua. Amin ya Rabbal. Kita tutup dengan istighfar bersama ya. Ayo, astaghfirullah Rabbal, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal
Ya Allah Gusti, kami mohon ampun atas segala dosa hamba-Mu yang kami sengaja dan tak kami sengaja, hanya kepadamu kami bertaubat, hanya kepadamu kami bertaubat. Rabbal baraya astaghfirullah minal terus. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami yang mampu untuk selalu menjalankan perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kami soleh dan solihah. Berikanlah kami dalam urusan ekonomi, dalam urusan usaha, kelancaran untuk sarana dan prasarana ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami cinta negara kami Indonesia, bumi pertiwi kami Indonesia. Ya Allah, berikanlah negara Indonesia aman, nyaman dan damai, jauhkan dari segala hiruk pikuk yang tidak ada artinya ya Allah. Berikanlah warga masyarakatnya untuk terus membantu pemerintahannya dan pemerintahan yang di atas ya Allah. Berikanlah jiwa yang amanah, jiwa yang adil dan berkeadilan ya Allah, ya Tuhan kami. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala penyakit ya Allah, khususnya penyakit COVID-19, penyakit corona ini ya Allah. Hilangkan dari bumi Indonesia, hilangkan dari dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Engkau ya Tuhan kami, akhirnya tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minal khataya. Terima kasih. Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Ojo lali bantu like and subscribe, in share, in comment Kang Muslim Channel. Setuju apa tidak?